Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Kami dari kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut analisis kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul Budaya Positif. Pada ruang kolaborasi saat ini, kami dibimbing oleh Bapak Muhammad Iqbal SPD MM sebagai fasilitator, Bapak Susanto SPD sebagai pengajar praktik, dan Ibu Yulianti SPD sebagai pengajar praktik kami. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Ika Mustikasari SPD dari SMK Negeri Pertanian 2 Tugu Mulyo, Ibu Siti Nurhayati SPD dari SD Negeri Mekarsari, Bapak Marwanto SPD dari SD Negeri Sungai Hitam, dan Ibu Mistriah SPD dari SD Negeri Temuan Jaya. Tujuan pembelajaran khusus pada kali ini, yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak lain dalam komunitas praktisi. Kedua, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kasus 1, Ibu Santi. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apakah yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dalam kasus ini, Ibu Santi telah menjalankan segitiga restitusi, yakni yang pertama, menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan pernyataan, tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang kedua, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Yang ketiga, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu yang ketiga, membuat keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, sudah sesuai. Dengan cara, yang pertama, diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Yang ketiga, memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Yang keempat, mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi teman, dengan pernyataan,
Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Yang kedua, karena dari cluenya, ayolah dan tolong bantu ibu dengan gestur yang ramah seperti teman. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika kami Pak Hasan, kami mendukung langkah-langkah yang dilakukan Ibu Santi dan memberi apresiasi positif berupa support atas tindakan yang dilakukan Ibu Santi karena berhasil melakukan restitusi dengan baik. Kasus kedua, Pak Lukman. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi sebagai penghukum, indikatornya pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Pernyataan yang kedua, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang akan dilakukan oleh Pak Lukman, yang pertama, menstabilkan identitas dengan pertanyaan, "Sabrina, apa yang membuatmu terburu-buru dan membuatmu salah memilih sepatu hari ini?" Yang kedua, Bapak juga pernah melakukan sesuatu terburu-buru sehingga salah menggunakan sepatu atau kostum. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menyelesaikan masalah ini? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, "Sabrina, kita sudah tahu peraturan sekolah kita bahwa untuk menggunakan sepatu berwarna hitam. Yang kedua, Bapak yakin pasti ada alasan tertentu mengapa kamu sampai buru-buru dan salah memakai sepatu." Pertanyaan yang ketiga, apa yang seharusnya Sabrina lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Yang ketiga, membuat keyakinan. Menurut Sabrina, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan kejadian ini? Apakah Sabrina yakin dengan keyakinan tersebut? Sabrina ingin menjadi orang seperti apa? Apakah Sabrina bersedia memperbaiki kejadian ini? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jawabannya, yang pertama disiplin, yang kedua komitmen, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat mandiri. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Memanggil Pak Lukman dan mengajak berdialog untuk memahami restitusi dalam memecahkan masalah murid. Kasus ketiga, Ibu Dani. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu.
tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pada kasus ini, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi pembuat rasa bersalah dan posisi teman. Pada paragraf 1, posisi pembuat rasa bersalah. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Paragraf kedua, sebagai teman. Ibu Dani pun menjawab diri. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Pertanyaan berikutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama, love belonging. Walau terkesan acuh tak acuh atau malas-malasan, Fajar tetap maju sesuai perintah Ibu Dani. Yang kedua, fun. Fajar malah tidur-tiduran atau menikmati. Yang ketiga, freedom. Melakukan tindakan sesuai keinginan atau tiduran. Power. Fajar hanya terpaku di depan papan tulis. Nilai yang kurang baik dan jawaban Fajar, saya tidak tahu. Jadi, ada 4 kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kekuatan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ibu Dani akan memanggil Fajar secara personal dengan wajah datar, menunjukkan kesalahan Fajar, mengingatkan peraturan kelas yang telah dilanggar Fajar, tidak fokus belajar, memberikan konsekuensi berdasarkan kesalahan Fajar. Dengan pertanyaan, apa yang kamu lakukan? Ibu perhatikan Fajar sudah berulang kali tidak fokus pada pembelajaran bahasa Inggris. Kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu ini? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Berdialog dengan Ibu Dani untuk menggali informasi lebih dalam tentang Fajar dan melibatkan orang tua. Kasus keempat, Ibu Suti. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu bu, saya lem kembali mungkin ya bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersendal gurau kembali. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol manajer, karena sudah menerapkan segitiga restitusi. Indikatornya, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Yang dilakukan oleh Ibu Suti, yang pertama menstabilkan identitas. Dengan pernyataan, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting.
Yang kedua, validasi tindakan kesalahan. Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Lalu yang ketiga, membuat keyakinan. Dengan pernyataan, Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu? Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Yang pertama, menetralisir dan menenangkan keduanya. Yang kedua, mendengarkan Dino dan Anto. Yang ketiga, memberikan kesempatan Dino dan Anto untuk menemukan dan menentukan sendiri keyakinan nilai kebajikan dan solusi dari permasalahan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, memaafkan. Dan yang kelima, kesabaran. Pada diskusi kelompok kami, diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Misteria. Yang kedua, presentasi materi oleh kami berempat. Yang ketiga, diskusi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Berikut hasil diskusi tanya jawab dari kelompok kami. Demikianlah penyampaian tugas pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.